komputasional, ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, coba Ibu ingin tanya dulu sama kalian. Siapa yang mau bercerita tentang tadi pagi, kegiatan tadi pagi yang kamu lakukan? Ada yang mau cerita? Oke, boleh, oke, Maulana boleh. Siapa lagi yang perempuan, siapa? Boleh, sini Neng Maulana. Kita dengarkan cerita dari Maulana, kegiatan yang Maulana lakukan dari tadi pagi bangun tidur apa aja? Ngapain? Dari bangun tidur, mandi, sholat. Bangun setengah 5, berarti mandi, sholatnya kemana? Oh di rumah. Oke. Siap-siap untuk sekolah. Bukan sarapan. Kalau nggak sarapan ya harus tidak sarapan. Berangkat itu beli air kaca dan orang tua. Kamu masih ingat nggak rute atau jalan yang kamu lalui lewat mana saja? Lewat mana? Jalan mana? Jalan Pangeran Sogiri berarti daerah Tanah Baru ya. Ya, terus ke Panduraya, dari Panduraya ke Tegalega. Ada berapa ke Tegalega? Ada lagi yang mau diceritakan? Berarti tadi kamu nggak sarapan. Terima kasih Maulana, berikan tepuk tangan. Ada lagi yang mau bercerita tentang kegiatannya tadi sebelum berangkat sekolah? Tentang jalan-jalan yang kalian lalui. Ke sini kalian naik apa? Naik motor. Ada yang naik angkot? Ada yang naik angkot juga. Ada yang naik motor. Coba Ibu. Oke, berikan tepuk tangan. Tadi dari dengar cerita Maulana, ada jalan-jalan yang dilalui. Ya, ada apa aja tadi yang dilalui? Ada sekolah yang dilewati. Itu namanya jalur Pajajaran, Jalan Raya Pajajaran. Ada beberapa sekolah yang dilewati. Sekolah apa aja tadi? SD Gunung Gede, apalagi? Ada Universitas IPB. Ya, betul tidak? 08 jalurnya ke situ. Nah, tadi Maulana itu bangun pagi jam berapa? Jam 4:30. Yang pertama Maulana lakukan apa? Mandi, terus sholat subuh. Nah, sholat subuh itu wajib kita lakukan, ya. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita dari Maulana sama temannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nanti kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, nanti kita akan belajar tentang apa itu dekomposisi, apa itu algoritma. Sebelum pelajarinya, sekarang Ibu akan tayangkan tentang materi pembelajarannya. Kalian simak baik-baik. Ibu akan jelaskan satu persatu. Paham? Paham. Berpikir komputasional. Ada yang bisa membacakan bantu Ibu? Bacakan Ibu. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang memecahkan masalah seperti yang dilakukan oleh ilmuwan
kelompokkan dengan boneka. Atau misalnya ada Lego, masa iya nanti Lego disatukan dengan boneka, betul tidak? Terus selanjutnya, rapikan, masa buku nanti ditumpuk dengan boneka, bisa tidak? Akan terlihat rapi tidak jika boneka ditumpuk dengan buku? Tapi kita kelompokkan buku-buku, boneka-boneka, Lego-Lego. Paham? Nah, kemudian pasti kalau membersihkan kamar ada apa? Apa yang harus kamu lakukan dengan sampah tersebut? Buangnya ke tempat sampah. Bisa lanjutkan juga apa? Setelah disapu di sekarang pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda. Ya. Pola ini bisa membantu kita menemukan solusi yang lebih cepat. Contoh setiap hari Senin. Nah, ini pengenalan pola ini yang biasa kita lakukan dan terus menerus secara rutin. Contohnya hari Senin. Hari Senin itu kita ada jadwalnya apa? Upacara. Terus kita juga ada jadwalnya pelajaran olahraga. Karena teman kita sering sekali ada yang lupa. Bawa apa? Bawa olahraga. Karena setiap hari Senin sudah dijadwalkan ada upacara, ada olahraga, ada pembelajaran yang lain. Nah, ini adalah pola karena akan kamu lakukan setiap hari Senin. Nah, dipersiapkan supaya baju olahraga tidak tertinggal, upacara tidak terlambat. Paham? Jadi kita lakukan secara terus-menerus. Kita lanjutkan. Abstraksi. Yang ketiga itu abstraksi adalah memfokuskan diri pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Abstraksi itu memfokuskan diri pada hal-hal yang penting. Seperti kemarin, ibu minta menuliskan informasi penting, betul tidak? Jadi kamu harus tuliskan informasi pentingnya saja. Seperti tadi, siapa tadi? Arsyad. Tadi yang kamu lewati itu ada apa? Yang penting-penting saja. Selama jalan raya Pajajaran, yang kamu sebutkan yang penting-pentingnya ada apa? Ada sekolahan, ada universitas. Jadi nggak usah di sebelah sekolah ada warung kecil, tidak usah. Jadi ambil yang penting-pentingnya saja. Oke. Kemudian yang terakhir ini ada tentang algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma itu langkah-langkah yang jelas dan terurut. Contohnya bagaimana cara membuat teh manis yang benar? Kalian tuliskan langkah-langkah secara terperinci. Ada yang pernah membuat teh manis? Yang pertama kamu siapkan apa dulu? Apa nih? Oke, pinter apa aja? Coba lanjutkan. Yang harus kamu persiapkan apa aja? Gelas, teh, gula, air panas. Ada yang tertinggal apa? Oke, masa nanti kita pakai tangan ngaduknya. Nah, setelah kalian persiapkan bahan-bahannya, baru kita lanjutkan ke langkah-langkah cara membuatnya. Nah, itu harus kalian kerjakan secara runtut, secara bertahap yang benar. Coba kira-kira apa? Yang pertama kamu lakukan apa? Kemana tuangkannya? Nah, lanjutkan. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Tadi kan sudah dipersiapkan gelasnya. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Siapa yang mau menceritakan? Ayo sini. Tuangkan air panas ke dalam. Dengarkan langkah-langkahnya, betul tidak? Terus masukkan teh. Terus masukkan gula. Ambil sendok lalu mengaduknya. Kira-kira harus ditunggu berapa lama? 1 menit atau 1 jam? 1 menit. Biasanya 1 menit atau 2 menit teh itu sudah larut. Siap dihidangkan? Ya. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan. Nah, ini adalah yang terakhir itu adalah tentang algoritma, menuliskan langkah-langkah secara rutin. Berpikirnya secara komputasional, yaitu kita bisa melakukannya dengan 4 langkah tadi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua
contoh. Ada langkah-langkah membuat apa? Teh manis. Bagaimana kalian cara merapikan kamar. Terus tadi ada yang melewati menuliskan yang penting-pentingnya saja. Sama halnya dengan cara berpikir komputasional. Ada yang bertanyakan tidak? Tidak. Di sini ibu punya lembar kerja. Di sini ibu punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok dengan teman sebangku. Boleh. Biasanya kan kelompok besar ibu bagi dua ya, menjadi kelompok kecil. Jadi satu baris ini dijadikan dua kelompok. Tapi ini boleh dikerjakannya dengan teman sebangku. Kita amati gambar yang nomor 1. Ada gambar apa itu? Ada gambar apa itu? Ada gambar? Nih. Ada gambar apa ini yang pertama? Mie instan. Pas, udah dikasih. Mie instan. Mie instan itu pasti setiap anak pernah makan. Pernah membuatnya sendiri? Nah, nanti kalian jelaskan langkah-langkah cara membuatnya yang benar. Lalu apa saja yang kalian butuhkan, ya? Kemudian yang kedua gambar apa itu? Gambar apa? Ada kamar yang berantakan dan yang sudah rapi. Apa yang harus kamu lakukan ketika melihat kamar yang berantakan seperti ini? Langsung menyapunya katanya, betul salah? Tapi ada beberapa yang harus kita lakukan. Ada tahapan yang harus kita lakukan. Oke, yang terakhir ini seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya. Nah, silahkan kalian kerjakan bersama teman sebangku, diskusikan. Pasti ada perbedaan pendapat antara teman sebangku, ya. Bagaimana cara membuatnya, langkahnya apa saja dulu silahkan. Ibu beri waktu 10 menit, ya. Sudah selesai semua? Ya, yang sudah selesai boleh dioper aja kumpulnya ke baris. Ayo, Neng. Banyak yang sudah selesai. Oke, ayo Neng kumpulkan Neng. Berbaris aja Neng, nanti ibu ambil ke depan. Berbaris dan kumpul ke depan. Oke. Ayo Neng. Halo. Sudah selesai? Nah, ibu akan ambil acak dari beberapa hasil pekerjaan kalian yang harus kalian bacakan nanti di depan kelas. Nah, kalian boleh memberikan tanggapan. Menurut kalian langkah-langkah yang teman kalian tuliskan sudah tepat atau belum? Oke. Nah, alhamdulillah pekerjaan yang pertama kalian sudah selesai.
Ayo ke depan. Ya berdua dong. Ada yang ada di depan. Lihat. Ayo udah kamu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan langkah-langkah membuat Dengarkan langkah-langkah membuat mie instan. Nanti kalian berikan tanggapan. Jawabannya sudah betul atau salah ya. Oke, ayo bacakan Ikhlas. Yang pertama, siapkan piring atau mangkuk. Ambil panci dan masukkan air. Oh iya. Lalu robek bungkus mie instan dan masukkan mie instan ke dalam panci. Masukkan bungkus mie ke dalam piring atau mangkuk. Tunggu mie instan sampai matang. Jika sudah matang, lalu Sekarang Swas, bagaimana cara membuat teh Swas? pertama-tama siapkan gelas, Siapkan gelas. teh, gula, dan sendok air panas. Oke, air panas ya. Siapkan teh ke gelas, lalu siapkan air panas, taruh air panas di dalam gelas. Taruh air panas di dalam gelas. Mana ini teman kelompoknya sini? Berdua. Oke. Lalu siapkan air gelas, Coklat berubah warna. terus taruh gula ke dalam 2 sendok. 2 sendok, nggak mau 10 sendok. Oh diabetes? Tahu kalau kebanyakan gula takutnya diabetes katanya. Siap, tidak? Enak nggak? Kira-kira teh yang dibuat terus enak nggak kira-kira? Jelasin dulu. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Tuan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Bagaimana menurut kalian tadi yang dibacakan hasil diskusi SWAS dengan sama Geisha? Ayo, ada yang mau memberikan tanggapan? Maulana, bagaimana tanggapan kamu? Sudah betul tidak? Betul. Kira-kira enak nggak? Kira-kira apa yang dikatakan SWAS sama Geisha bisa tidak kamu lakukan di rumah? Pernah membuat mie instan semua? Harus mengikuti langkah-langkahnya secara runtut. Harus mengikuti langkah-langkahnya secara benar supaya bisa menjadi mie instan atau teh manis yang enak. Nah, sekarang kita belajar ke depan. Di sini ada sebuah kamar, ada sebuah ruang kamar yang sangat berantakan. Apa sih yang harus kita lakukan? Kira-kira? Membereskannya atau merapikannya. Langkah-langkahnya bagaimana coba? Langsung kita pel gitu aja? Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang berani maju ke depan? Asya boleh. Coba Sa, di sini tadi teman kamu kan sudah menceritakan tentang cara membuat mie instan, teh manis. Sekarang Asya lihat ada di depan itu kan ada sebuah gambar yang gambarnya berantakan. Apa yang harus Asya lakukan? Oke, merapikan mainannya terlebih dahulu sesuai dengan mainannya masing-masing. Misalnya apa dengan apa misalnya? Robot dengan robot. Oke, oke. Bila bola dengan bola. Oke, setelah itu apa yang harus kamu lakukan supaya rapi? Lalu nyapu lantai sampai bersih lalu pel. Kayaknya Asa ada yang lupa deh. Yang tidak dirapikan apanya? Betul, kasurnya saya belum dirapikan. Iya, jadi harus langkah demi langkahnya harus jelas. Tadi dari merapikan mainan. Setelah merapikan mainan disimpan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Atau misalnya mainan ini dengan mainan ini yang sejenis. Lalu rapikan tempat tidur. Setelah rapikan tempat tidur lalu apa sih? Selimutnya dilipat sampai kita rapikan dan tumpukan bantal-bantal dan guling. Tumpukan bantal-bantal dan guling sampai
Oke, lalu dilanjutkan tadi kata Asya. Nyapu. Nah, nyapu baru ngepel. Oke. Ada yang mau memberikan tanggapan? Sudah tepat yang dilakukan Asya? Ya, berikan tepuk tangan. Terima kasih Asya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pendapat teman kalian tentang lembar kerja yang tadi kita kerjakan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Alhamdulillah tadi lembar kerjanya sudah dikerjakan semua. Alhamdulillah bagus-bagus. Tadi juga kalian menyampaikannya cukup bagus. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa? Tentang berpikir komputas. Alhamdulillah kalian tadi sudah menyelesaikan lembar kerja dengan teman kelompok kalian masing-masing dan hasilnya bagus semua. Ya. Tadi ada beberapa teman kalian yang sudah membacakan di depan kelas dan kalian ada beberapa yang memberikan tanggapan. Ya. Hari ini kita akhiri pembahasan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ibu akan berikan lembar evaluasi kepada kalian. Ya, coba kalian sudah paham semua belum? Ada yang bertanyakan tidak tentang pembelajaran komputasional tadi? Kira-kira ada yang masih ingat apa sih pembelajaran komputasional itu? Berarti ada yang... Nah, alhamdulillah tadi kalian sudah menyelesaikan lembar kerja bersama teman sebangku, bersama teman kelompok. Tadi juga ada beberapa teman kalian yang sudah membacakan hasil diskusinya. Bagus semua. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak tentang pembelajaran komputasional? Ada yang masih ingat pembelajaran komputasional itu apa sih? Berpikir dan menyelesaikan masalah seperti komputer, betul tidak? Betul. Maulana? Menyelesaikan masalah lebih mudah. Menyelesaikan masalah lebih mudah. Nah, untuk menyelesaikan masalah supaya lebih mudah, kita harus membaginya ke dalam bagian-bagian, memecahkan masalah ke bagian-bagian yang lebih kecil. Itu memudahkan masalah terselesaikan. Nah, di sini ada nih. Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir memecahkan masalah seperti yang dilakukan oleh ilmuwan komputer itu. Nah, sekarang Ibu akan berikan lembar evaluasi kepada kalian. Dikerjakan